Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Laili Muharrama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari PT Sido Muncul. Yang pertama yaitu profil perusahaan, di mana PT Sido Muncul didirikan dari sebuah industri rumah yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saat itu beliau hanya memiliki 3 karyawan yang membantu beliau untuk menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis atau bubuk. Nah, pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan banyak permintaan pasar. Namun sayangnya pabrik ini tidak mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka pada tahun 1984, Ibu Rahmat pindah ke rumah industri di Jalan Kaligawe. Dengan pindahnya beliau, perusahaan ini mampu merespon permintaan pasar. Pabriknya mulai dilengkapi dengan mesin modern. Jumlah karyawan juga ditambah. Perusahaan pun terus menambah jumlah pabrik dan karyawan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 1997, Sido Muncul memiliki pabrik seluas 29 hektar di Klepu, Ungaran, dan Bergas. Pada tanggal 11 November 2000, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia mengesahkan pabrik Sido Muncul yang pada saat itu menerima 2 sertifikat sekaligus, yaitu sebagai perusahaan yang mampu meracik obat-obatan tradisional yang baik dan juga sebagai perusahaan yang memiliki cara meracik obat yang baik yang setara dengan ilmu farmasi. Kedua sertifikat ini membuat Sido Muncul menjadi satu-satunya pabrik jamu dengan standar farmasi. Tujuan utama PT Sido Muncul untuk mengembangkan industri jamu yang baik. Niat ini membuat pabrik lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih inovatif. Dengan bahan yang tepat akan menghasilkan ramuan yang baik. Maka untuk mewujudkan niat ini, semua rencana merilis produk baru selalu didahului dengan studi pustaka dan penelitian intensif mengenai keamanan, kualitas, dan pengambilan sampel pasar. Untuk menjamin kualitas, semua tahapan produksi, mulai dari bahan baku yang diproses sampai ke penjualannya ke pasar, berada di bawah pengawasan mutu yang ketat. Semua karyawan dimotivasi untuk berkembang setiap saat, sehingga akan memproduksi hasil yang lebih baik. Kemudian, Sido Muncul bertekad untuk menjadi industri jamu yang memberikan keuntungan kepada masyarakat, sehingga mereka menjalankan misinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam ramuan tradisional, mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pemulihan menggunakan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menggunakan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki bentuk kehidupan yang sehat, menggunakan bahan-bahan alami dan perawatan tradisional, mendorong pemerintah atau instansi resmi untuk melibatkan lebih banyak pada pengembangan pemulihan tradisional. Yang kedua yaitu analisis pasar dan pemasaran. Pemasaran produk PT Sido Muncul ini mencakup seluruh Indonesia melalui saluran distribusi yang mana merupakan anak perusahaan dari PT Sido Muncul, yaitu PT Muncul Mekar. Pemasaran produk-produk PT Sido Muncul pasti memiliki strategi yang sangat baik, di mana perusahaan ini sampai sekarang masih sangat kuat dalam menghadapi pesaingnya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT Sido Muncul dan dilihat dari segi integrated marketing communication adalah yang pertama periklanan, di mana iklan ini merupakan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk menarik minat beli terhadap komoditas atau produk tertentu. Kesadaran dalam meluaskan produk-produk yang baru yang dilakukan oleh PT Sido Muncul di pasaran harusnya menarik calon pelanggan. Nah, aspek pelaku adalah reaksi yang diinginkan pada calon pelanggan. Positioning adalah target pelanggan. Sikap yang diinginkan adalah di mana melibatkan sikap atau keunggulan produk itu. Akan tetapi, bila ditelusuri melalui isi berita,
iklan dapat dibedakan menjadi 3, yakni iklan yang bersifat persuasif, pengingat, dan informatif. Dalam kegiatan periklanan bisa kita lihat dengan kasus tolak angin yang dimiliki oleh PT Sido Muncul dapat dianalisis dan dapat bersumber pada hal di atas, maka sangat jelas sekali PT Jamu Sido Muncul ini dalam mempromosikan tolak angin menggunakan iklan seperti media massa, terutama televisi. Tolak angin sendiri dikenal di kalangan masyarakat dengan tagline-nya yang berkata, "Orang pintar minum tolak angin." Dalam iklan tersebut, tolak angin ingin menghasut pelanggan bahwa ketika memilih obat masuk angin perlu minum tolak angin. Iklan ini bersifat persuasif. Yang kedua yaitu melakukan promosi penjualan. PT Jamu Sido Muncul tidak hanya menggunakan media iklan, akan tetapi menggunakan strategi promosi penjualan atau bisa dikatakan sales promotion, yang merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengajak secara langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk sesuatu produk pada distributor. Sales force atau pelanggan langsung dengan maksud utama yakni membuat penjualan yang cepat. Promosi penjualan dilakukan guna mendapatkan pelanggan baru dan terciptanya penjualan yang meningkat dalam waktu yang dekat. Salah satu tindakan promosi PT Sido Muncul adalah dengan mengemas produk tolak angin dengan permen tolak angin menjadi satu paket. Dan keuntungan yang didapat adalah tolak angin dapat terjual dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa PT Jamu Sido Muncul mempunyai produk baru. Dengan memasuki pasar global, PT Sido Muncul harus selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Membangun relasi juga merupakan elemen yang penting dalam suatu analisis pemasaran, yaitu hubungan yang baik dengan beberapa pengusaha di pasaran akan membantu mendapat bantuan baik investasi, promosi, dan informasi peluang pemasaran sehingga akan memperkuat brand dari PT Sido Muncul ini. Selanjutnya yaitu analisis produksi. Proses pengolahan produksi di PT Sido Muncul adalah penerimaan bahan baku yang datang harus segera dicek. Setelah bahan baku sudah terbukti memenuhi standar penerimaan dan standar penggunaan, kemudian bahan baku tersebut dimasukkan ke gudang penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang akan diambil dari tempat penyimpanan kemudian dicuci, dikeringkan, digiling, kemudian bahan tersebut dicampur. Pada proses pencampuran bahan baku tidak boleh pegawai itu melihat proses tersebut. Nah, kemudian setelah diproses pencampuran bahan baku, kemudian hasilnya dialirkan melalui pipa-pipa untuk dilakukan proses pengemasan secara primer. Kemudian untuk masuk ke dalam proses pengemasan sekunder, produk yang sudah jadi harus dicek kembali dengan cara uji sampel. Setelah proses pengemasan sekunder selesai, produk siap untuk didistributorkan. Produk yang dihasilkan pada PT Sido Muncul antara lain yang pada tipe serbu ada kuku bima gingseng, kuku bima TL, kuku bima plus tribulus. Tipe saset yaitu tolak angin ekstra hangat. Untuk tipe saset hisap tolak angin permen. Tipe botol kuku bima energi. Nah, pada PT Sido Muncul memiliki prasyarat dalam ruang penyimpanan bahan baku, yaitu bahan masuk benar, bahan baku harus bersih, dan bahan baku harus disimpan dalam bentuk kering agar penyimpanan lebih lama. Dalam pengendalian kualitas bahan baku yang harus dilakukan oleh PT Sido Muncul yaitu pemisahan kotoran atau penyortiran, pemotongan guna mempermudah proses penghalusan, pencucian kembali untuk memastikan bahan-bahan benar-benar bersih, dikeringkan melalui oven, jadi tidak menggunakan matahari. Penyortiran bahan kering, bahan yang berkualitas yang dipilih. Masuk dalam pengamatan tim pengendali mutu guna memastikan sudahkah bahan baku memenuhi standar. Nah, strategi dan manajemen bisnis untuk go internasional. Jadi strategi yang dapat dilakukan oleh PT Sido Muncul ini agar bisnis ini dapat go internasional
yaitu dengan 4 strategi aliansi, strategi pertumbuhan, strategi diferensiasi, dan strategi inovasi. Sebenarnya PT Sido Muncul ini sudah memasuki pasar global atau pasar internasional. Yang pertama itu strategi aliansi. PT Sido Muncul membentuk kerjasama dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini dapat berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan perusahaan virtual, dan perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Perusahaan ini telah memiliki mitra dengan beberapa kota, sehingga hal ini mendukung berhasilnya perusahaan untuk terus maju dan berkembang menuju bisnis internasional. Yang kedua yaitu strategi pertumbuhan. Dengan cara PT Sido Muncul ini memperluas pasar dan pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, strategi diferensiasi, di mana produk perusahaan PT Sido Muncul memiliki suatu pembeda, entah itu dari kemasan produk atau dari produknya dengan pesaing sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu strategi inovasi. Strategi inovasi umumnya dilakukan oleh bisnis-bisnis lain yang dapat dilakukan dengan suatu perusahaan selalu menemukan suatu ide baru dalam mengembangkan produknya, sehingga nantinya akan menarik konsumen dalam melakukan pembelian.